Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Sekarang kita lagi ada di Kebun Raya Bogor. Gue nggak sendirian, sini ada Bun Bun sama Tomku sama Vicky. Kita berempat. Dan perjalanan kita Bogor Sukabumi ini tanpa Putu dulu ya, karena Putu lagi berhalangan untuk hadir. Jadi kita berempat aja di sini. Oke, sekarang kita udah ada di depan Jembatan Merah yang merupakan salah satu ciri khasnya Kebun Raya Bogor. Kita tanya aja langsung nih, ada apa dengan tempat ini. Oke, di jembatan ini yang aku dapat visualnya dari retrokognisi ya, dari memori di masa lalu. Yang aku lihat jembatan ini tadinya kayu, jembatan kayu. Terus habis itu ada pasangan muda-mudi yang kalau janjian ketemuannya di atas jembatan ini gitu. Nah, tapi setelah aku lihat lebih dalam lagi, ternyata mereka itu putus cinta. Putus cinta, dan akhirnya si cewek itu sempat ke jembatan ini seorang diri, dan lompatlah ke bawah. Kenapa? Karena putus cinta, patah hati. Terus jadi kayak ada kutukan gitu ya di sini ya? Iya, jadi kenapa mungkin mitosnya kalau yang kesini pacaran itu bisa putus. Gitu. Oke. Kan mitos yang berkembang di masyarakat seperti itu. Nah, cuman apa namanya? Sebenarnya kalau kita lihat sosok perempuan yang di sini ini, dia tuh termasuk kembang desa, soalnya cantik banget. Cantik banget, terus masih pakaiannya masih pakai kebaya gitu, atasnya, bawahnya tuh masih pakai kain gitu. Rambutnya tuh yang kayak dicepol gitu. Tahun berapaan itu? Itu kayaknya era-era mungkin Zaman Belanda. zaman Belanda deh. Zaman Belanda, era-era zaman Belanda. Oh, kembang desa itu? Iya, dia kembang desa nih, cantik banget gitu. Masih ada di sini berarti ya? Kalau ini sih yang sekarang aku lihat cuma masih retrokognisi memorinya aja. Oke, jadi Gue nggak lihat juga sih. Iya, memorinya aja. Cuman kalau untuk sosoknya kayaknya Malah sosok-sosoknya di atas pohon ya sih? Pohon sebelah ini gede nih. lo nggak dapet Om? Belum. Yang cewek ini gue nggak lihat sih. Cewek. Oke. Tapi lo lihatnya apa? Ya tadi gue lihat, tapi bukan di sini. Pohonnya ada pohon yang di visual yang gue dapat, ada satu pohon gede itu kayak ranting-ranting doang, nggak ada daunnya. nyari sih. Nggak ada daun-daunnya. Nah di situ ada sosoknya kayak kelelawar. Oke. Ntar coba ya kalau nemu ya. Itu pohonnya gede banget, tinggi, nggak ada daunnya. Cuman ranting-ranting doang. I see. Jadi mitosnya kalau di sini ada sepasang kekasih. iya, melewati jembatan ini, itu katanya bakalan putus cinta. Gitu. Oke, ini kita lihat di sini ada. Kalau yang nggak sepasang kekasih bisa jadian kali ya? Kutukannya kebanyakan. Coba kalian berdua kesana. Coba ya. Cuman kan ini sudah tidak bisa dilewati gitu ya. Ini tidak bisa dicoba lagi. Tapi kalau yang dari penglihatan aku sih, ya begitu Tapi kalau dari ceritanya. auranya sendiri gimana sih Bun di sini? Sebenarnya aura kalau di sini jembatan jatuhnya, sebenarnya auranya itu jatuhnya lebih ke aura kayak putus asa, kekecewaan kayak gitu sih. Tapi cuman area jembatan di antara sini doang Iya, ya? Kesini enggak ya? doang. Ini udah beda lagi nih kesini nih, apalagi yang sebelah sana. Kita bukan harus. Itu beda banget itu auranya. Yang pohon yang tadi kita sempat lihat dulu di awal. Oke. Mau ke sana? Yuk, mari kita bisa buka kartu juga tuh di situ tuh. Oke. Tempatnya, oke banget. Yuk, mari kita menyeberang. Banyak nyamuk. Itu bobal. Aku lupa pakai autan lagi. Menarik perhatian aku sebenarnya dari awal pas kita sampai, sebenarnya pohon ini yang menarik gitu, karena di sini aku ngeliat ada sosok sepuh ya, sosoknya nenek-nenek, dia berkebaya juga, rambutnya udah putih semua, cuman dia sosoknya positif gitu. Dan yang aku lihat dari pohon ini, sebenarnya ini dia yang ibarat kata menguasai lingkungan sini.
gitu. Makanya hawanya dari jembatan yang di sana sama yang kesini kan beda hawanya. Di sini tuh lebih enak gitu. Kalau di sana kan rasanya kayak agak sedikit kurang enak ya. Kenapa ada? Nenek-neneknya mirip yang Kenapa kayak kita jadi kayak lagi wamil? Ada bapak-bapak militer di sana. Bun. Kayak Bun. lagi wamil nggak sih? ini nenek-neneknya kayak yang gua gambar di kartu ya. Yang di kartu leluhur. Iya. Ya. Betul. Pakai bajunya kayak rada putih-putih. Nah kayak. makanya, bagaimana kalau kita buka kartu? Ya. Mau buka kartu nggak? Ya. Iya buka kartu. Apa kartu? Ini gua yang buka aja. Ini bagian dari pengawalan. Ini kartu apa sih, Tomku? Kita ini Oracle Card dari Billy Christian X Tomku. Jadi kita bikin Oracle Card ini yang bisa kita pakai buat penelusuran guys. Dan fungsinya itu bisa macam-macam, bisa buat mencari cerita, bisa buat baca sehari-hari daily juga bisa. Terus kalau misalnya mau ngelihat ada sosok apa di sini juga bisa gitu. Sekarang kita mau apa nih? Kita coba buka aja ya. Di sini sih hawanya enak sih, gua nggak ada enak-enak gitu, nggak ada sih. Cuman gatel. Mungkin agak kesana dikit. Banyak nyamuk. Situ Tom. Oke, sini. Iya. Kayak ada yang duduk di situ. Kayak ada yang duduk. Iya emang duduk. Bun, situ Bun. Ntar ini mau bukanya apa dulu nih? Pikir. Mau nanya apa? Cerita aja kali ya. Cerita tentang si nenek ini. Iya. Coba. Ah. Atau mungkin pesan yang mau disampaikan. Nah, nggak apa-apa. Ambil semuanya. Ambil semuanya nggak apa-apa. Coba diurutin. Tapi ada kedamaian tuh benar tuh. Iya iya iya. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih kepada Kasih lihat Tom. Bentar, gue urutin dulu ya. pesan ya. Karena kan ini sosoknya leluhur. Jadi biasanya kalau leluhur ngasihnya wejangan, pesan. Oh. Ambil mental guide ini dulu. Nah ya benar kayak gini. Persis. Jadi sosoknya persis kayak gini. Yang perempuan. Sosok nenek ya ada di situ ya. Iya. Oh ini dia cuma ngasih pesan sih. Jadi emang kayak wejangan sih. Iya. Dapatnya yang kalau dari sini tuh lebih kewejangan buat yang kayak orang-orang yang mungkin datang ke sini yang buat mencari kesempurnaan gitu. Karena lu nggak akan mendapatkan kesempurnaan gitu, nggak akan ada. Kita itu dapat di sini dibilangin maksudnya kayak, oh ya, lihat tuh. Di situ ngomongin masalah persepsi, kesombongan, ketidaksempurnaan, tapi ada di belakangnya itu ada kedamaian gitu. Jadi kalau misalnya lu mau dapet kedamaian itu, maksudnya kayak itu kan sebenarnya kedamaian itu sebenarnya balik lagi ke persepsi gitu. Jadi kedamaian itu dicarinya tuh bukan dari luar tapi dari dalam. Karena kalau misalnya kita tuh harus menerima ketidaksempurnaan dan kita tuh nggak boleh sombong gitu. Jangan sombong kayak ngerasa kita paling kuat, paling hebat, paling bisa apa aja gitu. Karena sebenarnya kita itu sebenarnya nggak pernah bisa sempurna. Dan kedamaian itu tuh nggak harus sempurna banget untuk mendapatkan kedamaian itu gitu. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak harus bijak gitu. Kita harus bijaksana. Kita harus bisa jaga persepsi kita. Apalagi ya dibilang sih kayak kita harus yang kayak ngejaga kayak harus rendah hati gitu, jangan sombong, jangan maksudnya kayak kita harus kayak jangan malu buat kayak minta maaf, minta pertolongan gitu. Pokoknya jangan ngerasa kayak kita bisa semua sendiri lah gitu.
kalau misalnya mau mendapatkan kedamaian itu saat kita udah bisa relate sama itu semua, kita bisa ngerasain kedamaian itu sih yang gue dapetin. Ya, benar sih. Tambahan sedikit mungkin ya. Maksudnya kan kedamaian itu adalah gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kayak gitu kan. Maksudnya masih banyak orang di luar sana yang susah untuk berdamai dengan diri sendiri. Melupakan maksudnya kayak beberapa trauma di masa lalu. Makanya kenapa banyak orang yang belum bisa move on gitu kan. Move on bukan berarti dalam masalah percintaan doang ya, tapi masalah hidup juga. Kalau misalnya kita pernah mengalami suatu masalah di kehidupan, tidak bisa move on, tidak bisa berdamai dengan masa lalu, itu jalan ke depannya tuh kan kita jadi lebih susah gitu. Tapi begitu saat kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, itu kita akan menemukan kedamaian kayak gitu sih sebenarnya. Itu soalnya si neneknya nyinyir loh. Iya. Nyinyir. Baik, ini positif banget sih. Nyinyir gitu. Ini tuh positif Ya, gitu. banget gitu Kayak maksudnya. Jadi nggak selamanya kita explore itu kita dapat aura yang negatif atau bagaimana gitu. Kadang-kadang juga kita temuin sosok-sosok yang positif, salah satunya seperti ini. Itu tuh mereka tuh biasanya suka ngasih wejangan gitu. Ibarat kata kalau kayak cucu nenek aja sih sebenarnya kayak gitu. Berarti si nenek ini wise banget ya. Iya. Nah, kita dapat pesan dari nenek ini. Iya. Oke, coba dilihatin ke satu-satu kartunya tadi. Jadi yang pertama itu ada persepsi. Jadi nggak usah dilihat hantunya ya. Tapi kita bisa baca dari pesannya tentang persepsi, tentang kesombongan, ketidaksempurnaan. Ya ini kan tadi semua itu butuh ketidaksempurnaan. Tapi in the end semua kita ngomongin tentang kedamaian gitu yang kita cari. Goalnya adalah kedamaian itu sendiri sih. Iya. Oke. Vicky diem aja Vicky. Itu cara yang paling apal lah ya. Ya udah kalau gitu kita akan lanjut lagi ke spot berikutnya. Sama ciri khas di kolam gunting itu di sini di tengahnya ada kayak kolam. Ada pulau gitu. Kecil. Dulu tuh sini sebenarnya habitat burung sih, banyak burung pada bersarang di sana. Tapi di yang lainnya ada yang bersarang juga di sana. Banyak yang besar. Banyak yang bersarang di sana. Kalau ini